Sementara di Kekaisaran Tiandou terlihat sang raja marah besar mengetahui kekejaman Aula Wuhun yang dengan arogannya menyerang dua klan besar dan hampir membuat Patriark Ning terbunuh. Kerajaan Tiandou mempunyai jumlah pasukan yang banyak dan tak sedikit pun rasa takut bagi sang raja untuk bertempur melawan Aula Wuhun. Namun Guru Seokeng mencoba menenangkan sang raja karena sebenarnya mereka tak hanya menghadapi kekuatan besar Aula Wuhun, tapi juga banyak kerajaan dan klan kecil yang kini berada di bawah kendalinya. Jadi sang raja harus mengadakan rencana jangka panjang untuk menghimpun pasukan dan memperkuat persatuan. Dan karena hampir sebagian besar anggota keluarga Seokeng meninggal, dia tidak bisa menyumbang pasukan. Namun dia akan berusaha untuk melatih ahli jiwa sebanyak mungkin yang dimiliki kerajaan Tiandou dan secepatnya membuat mereka bisa bertempur. Kembali ke dalam hutan Xingdou, Dalu Hantu meminta Hulena untuk semakin mendekati Taiyin, supaya ia bisa mengulik informasi penting dari Taiyin akan situasi saat ini klan Haotian. Selain itu, tujuan Lagui memaksa Taiyin untuk tinggal bersama mereka sebenarnya juga demi Hulena, sebab ia melihat kecocokan antara Taiyin dengan dirinya. Sehingga dari itu dia harus mengetahui identitas Ayin sebenarnya lalu membujuknya agar mau bergabung dengan Aula Jiwa. Dan ia berharap Taiyin bisa dimanfaatkan untuk memperkuat Aula Wuhun dengan Hulena sebagai pasangannya. Pagi harinya Hulena curi-curi kesempatan mendekati Taiyin untuk menanyakan hal-hal penting darinya. Alih-alih menjalankan perintah dari Lagui, dia malah sengaja melupakan perintah tersebut dan lebih memilih mendekati Taiyin murni karena rasa cinta tanpa sedikit pun maksud dan tujuan lain. Dan tanpa kecurigaan sedikit pun Hulena memberitahukan maksud Aula Wuhun mengerahkan beberapa ahli jiwa terkuat serta dua Dalu sekaligus, yang mana sebenarnya untuk menangkap binatang jiwa berumur 100.000 tahun. Sehingga pernyataan tersebut memperkuat dugaan Taiyin bahwa mereka semua sedang memburu Xiaowu. Sementara di luar tenda terlihat Soyan kebingungan mencari keberadaan Hulena. Nampaknya dia sangat mencintai dan peduli dengan Hulena. Namun di lain sisi Hulena tidak terlalu mencintainya semenjak kedekatannya dengan Taiyin. Di situ dia mencoba memanfaatkan Hulena supaya bisa lebih banyak mencuri informasi penting darinya. Hulena memuji kehebatan Taiyin, melihat bakat Taiyin yang mampu mengendalikan kekuatan berbahaya, yaitu jiwa pembunuh tanpa bantuan seorang pun. Dan kini kekuatan itu seakan membuatnya terlihat semakin tenang dan damai. Yang tidak dengan dirinya bisa mengendalikan kekuatan berbahaya itu karena bantuan gurunya. Taiyin pun merendah di hadapan Hulena dengan mengatakan bahwa dirinya merasa tidak lebih hebat dari Hulena. Karena saat setelah kepulangannya dari ujian jiwa pembunuh, dia juga sangat kesulitan mengendalikan kekuatan tersebut, hingga menimbulkan banyak masalah dan berujung pengusiran dirinya dari klan Haotian. Mendengar itu, Hulena merasa kasihan dengan nasibnya yang sekarang, dan tak peduli Taiyin berasal, Hulena menawari Taiyin untuk bersama dengannya pulang ke Aula Wuhun. Dan Hulena percaya bahwa SPB Dong akan menerimanya dengan senang hati setelah mengetahui bakatnya yang sangat luar biasa. Dan tanpa mereka sadari, di luar tenda Soyan mendengarkan dengan jelas semua apa yang mereka bicarakan. Dia kecewa dan tidak terima mengetahui kedekatan mereka berdua. Mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan menuju target utama yang kini berada di pusat hutan Xingdou. Dulu lagi mempercayakan Taiyin kepada Hulena. Dia yakin Hulena bisa dipercaya untuk membujuk Taiyin agar mau bergabung dengan Aula Wuhun. Meski pada kenyataannya sekarang Taiyin menjadi duri di kelompok mereka dan berpotensi merusak rencana mereka semua. Semua rencana Taiyin berjalan dengan lancar. Awalnya ia memamerkan kemampuan langka sebagai jaminan bergabung dengan kelompok mereka dan menipu mereka dengan mengaku sebagai anak dari sekte Haotian yang diusir. Dan saat itulah waktu yang tepat bagi Tang San untuk kembali mendeteksi keberadaan Xiaowu. Dia melihat binatang jiwa berlevel tinggi. Aura binatang jiwa itu sangat kuat hingga berdampak pada jiwa rumput perak birunya. Mereka semua mulai merasakan aura yang sangat kuat dari dua binatang jiwa berumur 100.000 tahun. Lalu terdengar suara Xiaowu tanpa wujud yang mampu membuat mereka semua merasa terancam dan terintimidasi. Tang San merasa bahagia sekaligus sedih karena kini dia sudah berhasil menemukan keberadaan kekasihnya. Namun di lain sisi dia juga harus segera menyelamatkannya dari ambisi mereka semua. Mereka dikejutkan dengan kemunculan Raja Hutan.
yaitu binatang jiwa kera raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, bahkan melebihi kekuatan dari seorang ahli jiwa berpangkat dolu. Di situ Delu Lagui teringat hanya terdapat seorang delu yang pernah mengalahkan raja kera raksasa, dan tak lain dia adalah Dolu Tangho, satu-satunya delu terkuat dari semua delu. Terlihat Sewu menatap tajam mereka semua yang berada di bawah, dengan berdiri di atasnya Pundak Erming, alias kera raksasa. Hal itu menjadi jawaban bagi Tangsan kenapa saat itu Sewu bisa selamat setelah ditangkap binatang jiwa kera raksasa. Hingga kini ia pun mengetahui kenyataan kera raksasa yang ternyata adalah sahabat Sewu. Terlihat hembusan angin yang Erming keluarkan sudah cukup membuat sebagian dari mereka kewalahan hingga terlempar jauh ke belakang. Saat itulah Sewu dengan lantang menantang Aula Wuhun. Mereka berdua pun saling membagi tugas. Satu menangkap Sewu, sementara satunya lagi menghadapi kera raksasa. Namun terlihat kekuatan Lagui tidak ada apa-apanya dibanding Erming. Dia sangat kewalahan hingga memberi kesempatan Erming untuk melancarkan pukulan telak kepadanya. Begitupun Dolu Krisan yang bahkan tidak mempunyai kesempatan menggunakan kemampuannya. Dia terpental karena serangan dari Daming, naga raksasa berkepala banteng. Lagui menyadari kekuatannya jelas tidak sepadan dengan dua binatang jiwa itu. Dia pun menjalankan teknik gabungan bersama Krisan untuk menciptakan area yang membuat siapapun di dalamnya tidak bisa bergerak. Daming menyadari itu. Ia pun menyuruh Erming untuk secepatnya menghentikan penggabungan mereka. Namun usaha Erming terpaksa terhentikan karena Krisan dan Lagui telah berhasil menggabungkan kekuatannya. Dan seketika membuat Erming Daming tidak bisa bergerak sedikit pun. Erming menyuruh Sewu segera pergi menyelamatkan diri. Namun Delu Lagui langsung memerintahkan para tetua memanfaatkan situasi itu untuk segera menangkap Sewu. Karena meskipun juga kemampuan mereka tidak bisa bertahan dalam waktu lama, semua saling bekerja sama menghadapi Sewu. Mereka sangat solid, sehingga tak butuh waktu lama Sewu berhasil tertangkap. Tangsan pun segera bertindak cepat. Dia menghentikan serangan Soye, dan saat itulah mereka semua sangat kaget tidak menyangka Tang Yin menyerang kelompok mereka. Tangsan pun mengeluarkan senjata tersembunyi, dan itu sudah cukup mengingatkan Sewu dengan Tangsan, orang yang sangat setia mencintainya. Tangsan semakin membrutal, dia berusaha secepat mungkin mengalahkan mereka semua. Saat itulah identitasnya terbongkar dan membuat mereka semua tambah semakin tercengang, karena ternyata Tang Yin yang mereka kenal adalah Tangsan. Dan akhirnya mereka berdua pun melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Lalu mereka berdua secepatnya pergi meninggalkan tempat itu, dan disusul oleh pasukan elit Aula Wuhun yang berusaha menangkapnya. Olena pun merasa hancur. Dia sangat tidak menyangka mengetahui pria yang selama ini ia cintai ternyata Tangsan, seorang yang sangat ia benci. Dengan kecepatan kaki laba-laba, Tangsan membawa Sewu pergi jauh mencari tempat teraman. Sebagai penghuni asli hutan Xingdou, Sewu sangat hafal dengan jalur-jalur teraman untuk melarikan diri. Sementara itu para pasukan Aula Wuhun terus mengejar dan semakin dekat dengan mereka. Keduanya pun merencanakan serangan kombinasi. Disinilah selama lebih 5 tahun tidak terlihat, Sewu memperlihatkan peningkatan kemampuannya. Serangan mereka tidak bisa diremehkan. Tangsan pun menembakkan senjata tersembunyi level tinggi yang dalam seketika mampu menghabisi dua tetua sekaligus. Kemudian dia kembali bertarung dengan tetua yang lain. Serangannya sangat cepat hingga Tangsan mendapatkan luka yang cukup fatal. Meski begitu, Tangsan berhasil menjebaknya di dalam jeratan rumput, lalu menghabisinya dengan ketajaman 6 kaki laba-laba. Tak berselang lama, musuh keempat pun datang menyerangnya.
Dan dengan kemampuan mata ungu yang diakhiri dengan senjata tersembunyi, Tang San pun berhasil menyelesaikannya. Sementara Xiao menggunakan teknik kelima untuk mengunci musuhnya. Dan di waktu yang sama, Tang San berhasil menggiring lawannya untuk sekalian menghabisinya bersama musuh yang berhasil Xiao kunci. Pasukan Aulahun yang sebelumnya Tang San kurung berhasil melepaskan diri. Dia menyerang dan Xiao bertahan dengan tubuh emasnya. Namun dia harus mendahulukan keselamatan Tang San, sehingga secepatnya Xiao membuat Tang San pergi dan untuk sementara menghindari pertarungan dengan pasukan pengejar. Tapi sungguh sial nasib mereka. Rintangan demi rintangan silih berganti menghalangi perlarian mereka. Sementara itu, Lina masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Dia pun berlari menuju hutan mencari keberadaan Tang San. Puluhan pasukan di bawah pimpinan Soyan berhasil melacak jalur pelarian Tang San. Dia melihat 9 dari 20 ahli jiwa 7 cincin tewas di tangan Tang San. Keduanya dihadang laba-laba wajah manusia. Tang San tak habis pikir. Kekuatan mentalnya tidak mampu mendeteksi keberadaan laba-laba tersebut. Karena memang laba-laba itu mempunyai kemampuan tembus pandang sehingga membuatnya sulit untuk terdeteksi. Bahkan laba-laba itu juga mempunyai kecepatan yang tak terbayangkan. Sehingga ini sangat menyulitkan mereka dalam menghadapinya. Xiao melindungi Tang San dengan tubuh emas tak terkalahkan. Lalu mereka berusaha berlari jauh menghindari bertarung dengan laba-laba tersebut. Namun kemampuan laba-laba wajah manusia sangat di luar dugaan. Jangkauan penglihatan dan area serangannya sangatlah luas, seakan mereka masuk dalam jebakan laba-laba. Keadaan Tang San semakin memburuk, namun ia dipaksa untuk meladeni laba-laba itu. Dan di lain sisi, mereka juga dalam incaran orang-orang Aulahun. Dia bekerja sama habis-habisan menghadapi laba-laba tersebut. Hingga akhirnya Tang San pun berhasil mendaratkan serangan telak yang membuat laba-laba laknat itu menyerah dan melarikan diri. Terlihat kondisi Tang San semakin memburuk. Dan parahnya, usaha keras yang sebelumnya mereka lakukan tetap membuatnya terlambat dari kejaran antek-antek Aulahun. Tak sedikit pun jalan keluar untuk mereka. Mereka dikepung di hamparan tanah di antara tebing-tebing yang menjulang tinggi. Para pasukan elit Aulahun mulai menampakkan wajah aslinya. Mereka semua menggabungkan kekuatan untuk membentuk kekuatan yang besar. Di bawah tekanan itu, Tang San terus berusaha sekuat tenaga melindungi Xiao. Tekanan sebesar itu terus memaksa kemampuan Tang San, hingga membuat kekuatan jiwanya menembus level 60. Dan satu-satunya jalan keluar untuk mereka hanyalah terbang menembus langit. Semua menyerang secara bersamaan. Xiao pun berusaha melindunginya. Namun Tang San lebih memilih mengorbankan diri demi keselamatannya. Ia melempar Xiao ke langit sementara dirinya bertarung habis-habisan menghalangi siapapun saja yang berusaha menangkap Xiao. Mereka terus menyerang Tang San tanpa sedikit pun rasa kasihan. Tang San rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan Xiao. Tubuhnya menerima ribuan hantaman, pukulan, dan serangan. Tang San rela mengorbankan apapun demi cinta. Dia mengorbankan tubuhnya untuk membendung serangan dahsyat yang mengarah ke tubuh Xiao. Kakinya hancur menahan kekuatan gabungan itu, sehingga tulang jiwa yang melekat pada kakinya terlepas secara paksa.
Lalu ia mengikatkan tulang jawa itu ke tangan Xiaowu agar ia bisa terbang dan menyelamatkan diri. Itulah janji Tansan kepada Xiaowu. Demi melindunginya, Tansan rela mengorbankan hidupnya. Tansan menerima semua gempuran serangan musuh hingga menimbulkan suara dentuman keras. Helena tetap menganggap Tansan sebagai Tang Yin. Ia tetap mencintai Tansan sebagaimana ia mencintai Tang Yin. Namun cinta Xiaowu kepada Tansan jelas jauh melebihi Helena. Xiaowu rela mengorbankan hidupnya demi Tansan. Erming Daming yang menyadari itu pun langsung melepaskan diri dan mendatangi Xiaowu. Namun kedatangan mereka sudah terlambat. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan Xiaowu. Ia melepas cincin jiwa 100.000 tahun dan memberikan sepenuhnya kepada Tansan. Baginya itu semua sudah sepadan dengan apa yang semuanya Tansan korbankan demi dirinya. Helena menyadari cinta dan pengorbanan Xiaowu yang begitu besar sampai rela memberikan seluruh hidupnya, dan sudah sepantasnya mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang sempurna. Tansan pun tersadar, namun dia melihat semuanya sudah berubah. Dia berdiri air mata melihat Xiaowu berubah ke wujud aslinya. Tansan mendekap Xiaowu sembari membisikkan permohonannya agar Xiaowu tidak meninggalkannya. Tubuh Xiaowu terlihat lemas, tidak memperlihatkan gerakan sedikit pun. Dan sedikit keberuntungan, bunga akasia yang selalu menjaga Xiaowu masih memberikan sedikit harapan untuk kesembuhannya. Berhari-hari Tansan memeluk Xiaowu dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Erming pun prihatin dengan keadaan Tansan. Dia merasa kasihan dan menguatkan Tansan agar ia segera pulih dari keterpurukan itu. Dia harus segera melakukan sesuatu untuk Xiaowu. Dan beruntungnya Xiaowu mulai tersadar. Namun tak sedikit pun terlihat tanda-tanda jiwa di dalam tubuhnya. Mengetahui itu, Tansan pun langsung tak berdaya hingga tidak sadarkan diri. Dia bertemu kembali dengan Xiaowu, namun sebenarnya itu adalah jiwa Xiaowu yang sudah mulai menyatu dengan Tansan. Semua kekuatan dan kemampuannya mengalami peningkatan drastis, yang secara bersamaan kekuatan jiwanya meningkat ke level 65. Dan dengan cincin jiwa 100.000 tahun dari Xiaowu, sekarang Tansan menjadi seorang ahli jiwa berpangkat kaisar roh terkuat di dunia. Xiaowu mengatakan jiwanya akan selalu berada di sampingnya, menjaga dan melindunginya. Erming pun menyadarkan Tansan yang menangis tanpa air mata. Erming mengatakan yang sebenarnya bahwa Xiaowu sudah mati, namun ia masih mempunyai harapan untuk hidup kembali, dan menurutnya hanya Tansanlah yang mampu membuatnya bisa hidup kembali. Di mana kelinci yang Tansan perlu adalah tubuh Xiaowu, namun telah kehilangan jiwa aslinya, dan membutuhkan kultivasi selama 100.000 tahun untuk dapat merubahnya kembali menjadi manusia.
Demi kehidupan Sewu, Tangsan pun rela mengorbankan apapun dan siap menerima rintangan dan resiko sebesar apapun. Ermi mengakui bahwa Sewu telah memilih orang yang tepat. Lalu ia mulai memikirkan cara yang tepat untuk menyelamatkan Sewu. Dia memberikan 3 tugas yang harus Tangsan penuhi. Yang pertama, dia harus mencari 3 bahan yang berbeda. Pertama adalah akar jiwa suci berumur 10.000 tahun yang mampu membangkitkan jiwa. Namun untuk tumbuhan ini, Erming akan berusaha membantu mencarinya bersama Daming. Tumbuhan kedua, Raja Ginseng tingkat 9 yang bisa mengembalikan bentuk tubuh manusia. Dan ketiga adalah sesuatu yang bisa membantu menyatukan jiwa dan tubuh, yaitu inti jiwa dari binatang jiwa kuno. Mendengar itu, Tangsan pun teringat dengan apa yang pernah ia peroleh dari jalan neraka. Itu adalah inti jiwa ular matahari bermata 10. Sehingga kini hanya 1 bahan lagi yang harus Tangsan cari, yaitu tumbuhan Raja Ginseng tingkat 9, yang merupakan harta sangat langka. Dan dilihat dari tingkatannya, tumbuhan ini mempunyai kekuatan yang setara dengan binatang jiwa 100.000 tahun. Dan tentunya dia bukanlah lawannya. Namun tekadnya menyelamatkan Sewu sudah tidak terbantahkan. Sekarang dia sudah tahu apa yang harus ia lakukan untuk Sewu. Namun sebelum itu, ia akan membantai laba-laba laknat yang menjadi salah satu penyebab kekacauan yang telah terjadi. Dengan tatapan jiwa pembunuh dan palu hatian di tangannya, Tangsan tak akan melepaskan siapapun itu yang menjadi penyebab matinya Sewu. Laba-laba itu mengeluarkan kemampuan khusus tubuh dewa, tanda merasa hidupnya telah terancam. Namun dengan tambahan semua kemampuan yang Sewu wariskan kepadanya, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Akhirnya Tangsan pun berhasil menghabisinya, kemudian menyerap kekuatan jiwanya. Lalu terjadilah sesuatu yang dinamakan perubahan. Yang mana tulang jiwa laba-labanya mengalami evolusi dan kini membentuk baju perang. Di Aula Wuhun, Bibi Dong terlihat sangat marah karena akibat kecerobohan Lu Lina yang tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Semua rencana yang telah mereka persiapkan hancur begitu saja dan menyebabkan kerugian besar, matinya puluhan pasukan elit. Dan demi kelancaran misi selanjutnya, Bibi Dong akan menjadikan kerajaan Tendou sebagai target pemusnahan selanjutnya. Di kerajaan Tendou, terlihat seorang antek Aula Wuhun tengah menemui Pangeran Su Xinhe. Pertemuan itu memperlihatkan gelagat mencurigakan Su Xinhe yang sepertinya mengkhianati keluarganya sendiri dan mempunyai hubungan kerjasama dengan Aula Wuhun. Sementara di ruangannya terlihat sang Raja Tendou yang dalam keadaan mengenaskan akibat keracunan dan seolah terdapat seorang yang sengaja meracuninya. Di Akademi Shrek, Guru Xiaokeng melatih dengan keras semua pasukan perang yang dimiliki kerajaan Tendou. Dia memberikan motivasi agar mereka semua kuat secara fisik ataupun mental untuk mempersiapkan peperangan. Sedikit demi sedikit, para pasukan mengalami kemajuan. Erlong yang melihat latihan itu pun mengkhawatirkan kesehatan Xiaokeng yang setiap hari tanpa henti melatih para tentara Tiandou. Namun itulah bentuk perjuangan Xiaokeng demi keselamatan semua teman dan keluarganya dari serangan Aula Wuhun yang mungkin datang sewaktu-waktu. Kembali ke dalam hutan. Di situ Tangsan berjanji akan secepatnya mendapatkan tanaman Raja Ginseng tingkat 9, lalu menyelesaikan 2 syarat dari Erming untuk kesembuhan Sewu. 2 syarat tersebut sangatlah beresiko, di mana ia harus mengembalikan tulang jiwa Sewu yang sudah terlanjur melekat pada tubuhnya. Dan selain itu dia juga harus mengembalikan jiwa serta 9 cincin jiwanya. Dan syarat tersebut akan mengakibatkan kultivasinya hancur. Namun demi Sewu, Tangsan sudah tak peduli lagi dengan resiko apapun, karena Tangsan merasa hidupnya tidak akan berarti tanpa kehadiran Sewu di sampingnya.
之间的勾结。真的好傻，这个唐三也是，他傻的却有些可疑。你想见见二龙老师吧？ Tang San pun kembali ke akademi untuk meminta saran dan masukan terbaik dari sang guru. Namun di waktu yang bersamaan, terdapat pasukan kerajaan yang arogan dan hampir saja melukai Sewu. Dan sudah jelas apa yang akan dilakukan Tang San selanjutnya. Dia mengeluarkan aura jiwa pembunuh yang sangat kuat hingga memaksa keluar orang yang berada di dalam kereta kerajaan itu. Dia Si Peng, pangeran kerajaan yang sangat arogan. Dan di situ Tang San juga merasakan aura yang sangat kuat dari seorang yang berada di dalam kereta bersama dengan hingga akhirnya orang itu pun keluar dari keretanya, yang ternyata dia adalah Dukubu, sahabat sekaligus gurunya. Namun di situ Dukubu belum mengetahui siapa yang akan ia hadapi. Tang San pun memberitahukan identitas aslinya, hingga akhirnya mereka berdua pun berjalan bersama. 老怪物，你的眼力什么时候变？